Nah, kalau kemudian Mas Anies dibagikan sebagai simbol perubahan, apa yang perlu diubah? Kenapa? Karena pengusungnya itu adalah orang yang juga pernah berkuasa semua dan terlibat. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai, dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Bapak sekalian yang saya hormati, ketika kita mulai bertugas di Jakarta, sebelum memulai transformasi, Jakarta punya banyak sekali tantangan. Kita semua tahu, tantangannya bukan tantangan baru, itu tantangan lintas waktu. Apa saja? Kita kira begini, Mas, ada persoalan yang nampak dibicarakan publik luas, dan ada persoalan yang dibicarakannya di level rumah tangga. Percakapan keluarga-keluarga yang dibahas level publik luas, misalnya kemacetan yang tinggi, kemudian ada ketimpangan, ada segregasi sosial, ada juga kota yang masalah polusinya, masalah banjirnya, masalah lingkungan hidupnya luar biasa. Lihat soal kemacetan, kita punya motor 13 juta, mobil 3,5 juta, penduduknya 11 juta. Oke. Itu fantastis. Asumsikan misalnya 5 juta itu sudah pindah tempat lain, maka 11 juta kendaraan bermotor, 11 juta penduduk. Angka yang luar biasa. Ini problem yang nampak. Yang kedua adalah problem yang dirasakan oleh masyarakat. Apa yang senyatanya keluarga-keluarga rasakan di Jakarta? Kalau ditanya warga Jakarta pasti bicara nomor 1, biaya hidup, soal kesehatan, soal pendidikan, mengenai lapangan kerja. Ini 4 hal yang selalu dibicarakan oleh keluarga-keluarga di Jakarta. Kita ketika bertugas di Jakarta tidak bisa hanya mengambil, oh kami mau ambil persoalan yang ramai dibicarakan publik. Oke. Sementara yang dihadapi masyarakat lewat, tidak. Dua-duanya harus dihadapi, dua-duanya harus diselesaikan. Nah, melihat ini semua, kalau kita bila lihat apa yang kita lakukan, kita tidak mau simptomatik. Simptomatik itu artinya mencoba menyembuhkan problem di gejalanya saja. Kita ngelihat apa akar masalahnya. Apa akar masalah sehingga terjadi. Kita lihat ada 3. 1, Jakarta ini dibangun dengan pendekatan car oriented development. Bukan 1-2 tahun, tapi berdekade-dekade. Dibangun dengan pendekatan berbasis kendaraan bermotor. Itulah pembangunan kita. Kemudian kita tidak secara serius menyiapkan akses terhadap layanan dasar. Layanan dasar ini betul-betul sesuatu yang sesungguhnya harus disiapkan di kota-kota. Apalagi kota sebesar Jakarta, mulai dari air, fasilitas komunikasi, kesehatan, pendidikan, itulah perumahan, inilah layanan dasar. Kemudian lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Kita mendekati pembangunan ekonomi tanpa memikirkan ekologi. Dua-duanya berasal dari akar kata yang sama. Oikos, nomos, oikos, logos. Tapi kita, saya ini gubernur, bukan pedagang yang lagi mau cari untung rugi. Saya dapat berapa, Anda dapat berapa, lalu kita negosiasi persentase. Tidak, saya ini gubernur, menjalankan perintah undang-undang, menjalankan semua peraturan pemerintah, dan menjaga kedaulatan Republik ini di setiap jengkal tanah yang ada di ibu kota. Jadi, mau Anda bayar 100% pun, saya tidak akan berikan tanah ini menjadi wilayah eksklusif. Tapi dibuka seperti juga kawasan yang lain. Kalau sebagai penyelenggara negara, tujuan negara tercapai di wilayah itu. Dan tujuan negara adalah menghadirkan keadilan sosial. Kan itulah semua polisinya. Kedaulatan dan lain-lain. Jadi dalam melihat masalah reklamasi ini, saya tidak sebagai pedagang yang lagi cari untung rugi. Saya mau menjalankan konstitusi. Itu sebabnya paradigmanya beda. Paradigmanya bukan paradigma untung rugi. Lalu bagaimana pemasukan pemerintah? Negara itu bukan sebagai orang yang cari untung tadi saya katakan. Negara itu dapatnya uang dari pajak. Pajak itu didapat dengan cara perekonomiannya berkembang. Kalau daerah ini berkembang, ada kegiatan usaha, rakyat bisa masuk, perekonomian ada di situ, maka pemerintah akan terus-menerus lewatkan pajak. Dan
Perekonomian itu akan berkembang bila ada kepastian hukum. Semua orang yang memiliki perjanjian kerjasama, yang memiliki izin-izin usaha, itu ada kepastian hukum sehingga pasarnya berkembang. Kalau yang saya lakukan tadi menghancurkan, maka saya menghilangkan kepastian hukum. Kalau saya berdagang, maka saya berubah menjadi orang yang cari untung. Fungsi negara berubah. Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut, sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan. Reklamasi bagian dari sejarah, tapi bukan bagian dari masa depan Jakarta. Wilayah yang sudah terlanjur jadi, yang sudah selesai menjadi pulau, akan ditata mengikuti ketentuan yang ada. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Nusron, ya. Nusron ini adalah seorang yang atau petingginya Partai Golkar ya. Pada saat Pilpres yang lalu, Nusron ini sempat mengkritik gagasan perubahan yang digagas oleh Anies. Kata Nusron, apa sih yang mau dirubah dari negara ini gitu ya. Seolah tidak ada terjadi apa-apa teman-teman. Padahal Anies sudah menjelaskan bahwa gagasan perubahan Anies adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Bagaimana ia mengubah sistem-sistem yang tidak baik, aturan-aturan yang tumpang tindih dan sebagainya. Itu adalah tujuannya teman-teman. Dan ya memang walaupun kemarin Anies kalah sebagai calon presiden, teman-teman, bukan berarti itu adalah akhir daripada karirnya ya. Bahkan Anies saat ini sedang menyusun kekuatan politiknya dengan gagasan perubahan ya, Partai Gerakan Rakyat yang dicanangkannya teman-teman. Ya, sebagai bentuk perjuangannya membela rakyat-rakyat kecil. 2029 kita akan melihat bagaimana performa Anies bersama dengan Gerakan Rakyat dan gagasan perubahannya ya. Dan saya yakin bahwa mereka akan dikalahkan oleh Anies Baswedan, teman-teman. Ya, kalau kita melihat ya bagaimana Anies selalu menjadi bulan-bulanan para raksasa-raksasa politik ya. Di Pilkada Jakarta kemarin saja, teman-teman, ya. Anies itu disingkirkan dari arena pertarungan ya. Padahal beliau itu mempunyai basis massa yang besar di Jakarta, kemudian mempunyai elektabilitas yang sangat tinggi ya. Namun tidak ada satu partai pun yang mendukungnya. Itulah kenapa Anies Baswedan mengatakan bahwa ternyata partai politik ya disandra oleh kekuasaan. Ya, apalagi saat ini kalau kita lihat koalisi Kim yang sangat gemuk ya. Dan mungkin 99% partai ada di sana, teman-teman. Dan inilah yang membuat Anies kecewa ya, kemudian membuat sebuah gerakan rakyat ya yang dicanangkan menjadi sebuah partai politik barunya ya, dengan gagasan perubahan untuk Indonesia jadi lebih baik, lebih demokrasi dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Apa tanggapanmu? Apakah kalian setuju jika Anies Baswedan mencalonkan lagi sebagai calon presiden di tahun 2029?